Gadis kecil ini tiba-tiba menyadari. Orang tua di sebelah dia sudah mati. Baru saja. Adegan di depan matanya membuat gadis itu takut. Memutar kepalanya untuk melihat, dia agak tidak dapat memahami apa ini semua. Pada saat ini, lelaki tua itu tiba-tiba berjalan ke arah gadis ini. Bisakah kamu membantu saya? Dia adalah istri saya. Kita sudah bersama selama 26 tahun. Saya pergi terlalu tiba-tiba, tidak punya waktu untuk mengucapkan selamat tinggal padanya. Bahkan tidak bisa mengatakan betapa saya mencintainya. Bisakah kamu membantu saya? Bagaimana saya membuat ibu percaya apa yang Bapak katakan? Katakan padanya, saya harap dia tetap sama seperti dulu. Setiap Senin malam minum sebotol sampahnya. Kemudian duduk di bawah langit berbintang dan berdoa dalam diam seperti hari sebelumnya. Katakan padanya untuk tidak pernah merasa kesepian. Ketika dia mendengarnya, dia pasti akan mengerti. Gadis kecil itu menyampaikan kata-kata ini kepada neneknya. Sesaat wanita tua itu menangis. Setelah itu, lelaki tua itu juga dengan lembut meninggalkan dunia. Waktu berlalu begitu cepat, gadis kecil ini telah tumbuh dewasa. Namanya Melinda, hari ini adalah hari pernikahannya. Tiba-tiba di luar jendela muncul gambar kompas. Suami Melinda bertanya apakah dia melihat hantu lagi. Melinda tidak ingin merusak suasana pernikahan jadi dia hanya berbohong bahwa dia terganggu. Tapi begitu dia pergi, seorang prajurit dengan seragam tua muncul di dekat jendela. Melinda terbangun di tengah malam, suaminya Jim mengetahui bahwa dia mengalami mimpi buruk lagi. Jim mengkhawatirkan istrinya, jadi dia menyarankan Melinda untuk tidak terus membantu jiwa. Jangan biarkan ini membuatmu lelah. Melinda tersenyum dan setuju, tetapi dia cukup baik untuk meninggalkan mereka sendirian. Malam itu Melinda dibangunkan oleh Guntur. Melihat Jim tidak ada di tempat tidur, dia turun ke bawah. Ternyata penutup atap tertiup angin. Jim naik ke atap untuk memperbaiki terpal. Dia meminta Melinda untuk kembali tidur dulu. Tetapi ketika dia berbalik, dia langsung menikam prajurit itu. Melinda mundur ketakutan. Saya membutuhkan bantuan Anda. Anda seharusnya tidak muncul di rumah saya kayak gini. Tidak boleh seperti ini. Saya mohon, saya ingin pulang. Istri saya lagi hamil. Saya tidak tahu apakah saya bisa bantu Anda apa tidak. Siapa nama Anda? Nama saya Paul Adams. Saya seorang sersan dari Fort Driscoll. Keesokan harinya, saat mengemudi Melinda hampir menabrak anjing putih. Dia kemudian memarkir mobil dan berjalan menuju anjing yang menghilang. Itu patung dua tentara. Kemudian lihat prasasti di bawah ini dengan kata-kata. Sersan Paul Adams telah hilang sejak Juni tahun 1972 di Vietnam. Jadi Melinda pergi ke asosiasi tentara perang yang telah pensiun. Penanggung jawab di sini, Pak Yo, dia langsung setuju mau bantu. Melihat wanita di depan Melinda, dia tiba-tiba menyadari ada sesuatu yang salah dengannya. Jadi segera berpaling. Bisakah Anda melihat saya? Jangan anggap saya buta. Memang benar saya bisa melihatnya. Tetapi sekarang bukan waktunya. Saya hanya butuh sedikit bantuan. Kunci berangkas saya di dalam kantong tas hujan warna biru. Bagaimana saya akan memberitahunya, apa yang akan dia pikirkan? Maaf. Saya sudah lama terjebak di sini. Saya pikir semuanya cara hanya untuk memberitahunya. Tolong bantu saya. Melinda kesulitan mengingatkan Yo. Tapi sepertinya tidak mengerti apa yang dia katakan. Tanpa pilihan lain, Melinda harus segera memberitahu Yo bahwa istrinya memintanya untuk mengatakannya lagi. Bahwa kunci berangkasnya ada di kantong jas hujan birunya. Tanpa menunggu Yo bereaksi, Melinda pergi. Sang istri saat ini sangat bahagia hingga menitikkan air mata, dia menatap Yo yang masih berdiri diam di sana. Mengikuti alamat yang diberikan Yo, Melinda sampai di rumah Paul. Begitu mobil berhenti, kompas muncul di tangannya. Tak hanya itu, ia juga menunjuk ke depan. Melinda turun dari mobil dan bertanya pada seorang pria. Tanpa diduga dia adalah putra Paul, Michael. Melinda berbohong bahwa dia mengumpulkan informasi dari veteran perang Vietnam. Dan tanyakan Michael tentang berita Paul. Begitu dia menyebutkan ayahnya, Michael sangat bersemangat. Dia berbicara tentang ayahnya sebagai pahlawan terhormat. Dan dia berharap jika Melinda menemukan berita tentang ayahnya, tolong beritahunya. Melinda setuju, tetapi sebelum dia pergi, dia melihat bahwa istri Michael juga hamil. Dia tidak tahan untuk memberitahu Michael bahwa jiwa ayahnya yang penuh lumpur muncul di depan rumahnya. Paul memberitahu bahwa istrinya hamil. Tapi dia sepertinya tidak menyadarinya.
Yang hamil adalah istri anaknya, bukan istrinya. Mengapa saya tidak bisa mengertinya? Baiklah, dengarkan, ketika sesuatu yang penting terjadi dalam sebuah keluarga. Misalnya, kelahiran anak. Akan membuat dunia roh juga memiliki reaksi terkait. Dan akan membangkitkan jiwa beberapa orang mati. Inilah sebabnya mengapa Paulus muncul. Keesokan harinya Melinda bertemu Paul di jalan. Mereka berdua melewati kuburan, Melinda bertanya kepada Paul tentang apa yang terjadi saat itu. Paul mencoba mengingat apa yang terjadi saat itu. Saat itu dia berada di helikopter dan diserang oleh musuh. Helikopter mulai jatuh. Ketika helikopter turun, dia melihat air terjun yang sangat megah majestik. Saat berbicara dengan Melinda, dia membawa Paul ke batu nisannya. Mustahil. Istri saya hamil. 3 bulan setelah dia diumumkan hilang, istri melahirkan seorang putra. Putranya berusia 33 tahun ini dan istrinya juga akan melahirkan. Apa saya menghilangkan waktu begitu lama? Bagaimana kabar istri saya? Mohon maaf. Anak mengatakan istrinya Anda meninggal belum lama ini. Paul memohon Melinda untuk membantunya bertemu istrinya sekali. Tapi Melinda bilang dia minta maaf, dia hanya bisa melihat jiwa yang belum bertobat. Paul kemudian memohon Melinda untuk memberitahu putranya kebenaran tentang kematiannya. Melinda pergi ke rumah Michael dan mengatakan yang sebenarnya. Dia bahkan memberikan kompas Paul kepada Michael. Tanpa diduga, Michael menganggapnya penipu dan mengusirnya dari rumah. Melinda dengan marah mengatakan bahwa dia melakukan segalanya untuk apa-apa. Michael dapat menelepon Pentagon untuk bertanya. Sesampainya di rumah Melinda sedih dan hanya ingin minum. Untungnya, suaminya masih menghiburnya. Pada saat ini, Michael juga melaju ke depan rumah Melinda. Jika seseorang memberitahu Anda, roh ayah Anda yang sudah lama meninggal telah kembali. Anda percaya apa gak? Jelas Michael tidak percaya. Dia bahkan menendang penipu ini keluar dari rumah. Alhasil, malam itu Michael pergi ke rumah Melinda lagi untuk mencarinya. Michael menelepon Pentagon, berdasarkan petunjuk yang diberikan Melinda. Menemukan ayahnya Paul Adams 20 tahun yang lalu. Harus pergi misi dengan helikopter. Saat ini, pihak militer dan pihak Vietnam saling berkoordinasi. Bersiaplah untuk melakukan pencarian untuk melihat apakah ada penemuan baru. Michael sekali lagi bertanya kepada Melinda bagaimana dia mendapatkan berita ini. Melinda mengatakan dia tahu sulit bagi Michael untuk mempercayai hal-hal ini. Tapi memang benar ayahnya memberitahunya. Pada saat ini roh Paul juga datang, dia meminta Melinda untuk bertanya kepada putranya. Apakah kamu masih memiliki surat terakhir yang ayah kirimkan kepada ibunya? Dalam surat itu, dia meminta istrinya untuk meletakkan fotonya di depan buayan. Mendengar ini, Michael akhirnya percaya, mengetahui bahwa ayahnya ada tepat di sebelahnya, Michael sangat bersemangat. Paul meminta Melinda untuk memberitahu putranya. Bahwa melihat Michael tumbuh menjadi manusia membuat Paul sangat bangga. Michael berkata, ibu tidak pernah melupakan ayah. Setiap malam, ibu bercerita tentang ayah. Ibu telah membangun citra ayah di hatiku, yang membuatku semakin merindukanmu. Mendengar ini, air mata mengalir di mata Paul. Ayah telah melihat istri kamu, dan segera ayah akan melihat cucunya. Ayah akan selalu ada di sisimu. Aku pasti akan menemukan jenazah ayahnya. Tidak, beritahu Michael, dia harus pulang dan bersama istri dan anaknya, istri membutuhkan dia sekarang. Ini penting. Saat bayi lahir. Nak, kamu harus menikmati kegembiraan seorang ayah. Jangan lewatkan satu momen pun. Melinda kini tergerak oleh kasih kebapaan Paul. Dia tersedak dan berkata, ayahmu ingin kamu tahu dia akan selalu hidup di hatimu. Ketika Anda bingung dan tidak tahu harus berbuat apa, lihat kompas itu. Bahwa itu membawa ayah pulang. Ketika dia tahu ayah, dia ingin berjalan dengannya. Michael tiba-tiba bertanya seperti anak kecil, apakah ayah ada di sana? Paul segera meletakkan tangannya di bahu putranya. Michael sekarang tampaknya telah merasakan cinta ayahnya untuknya. Musim dingin itu, jenazah Paul Adams akhirnya ditemukan. Bagaimana Anda melihat cucu Anda? Sangat lucu. Melihatnya, saya merasa sudah waktunya bagi saya untuk pergi. Apa yang Anda lihat? Istri saya. Dia berdiri di dekat pohon di sana. Dan memanggil saya ke sana. Dia masih secantik saat saya pergi.